Eh, saya tuh semalam itu mimpi. Oh, mimpi apa tuh, Pak? Enggak, jadi ada 3 sosok yang bisa kita klasifikasikan sebagai kuntilanak lah, Mm-mm. gitu. Oke. Mereka bilang kami bertiga itu mau pamit, Ya, gitu. Pemilik pertama dari rumah ini itu kan Hmm. milik warga biasa, seorang kakek-kakek kan. Mm. Ternyata dia juga ikut nunggu di situ juga, gitu. Terus katanya kalau jadi si penjaga gereja ini akrab ternyata sama si kakek ini. Jadi kalau katanya kalau sakit atau kalau capek suka dipijitin sama si kakek, Ya, gitu. gila. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di perbincangan Malam Kliwon. Kami akan berbincang-bincang dengan teman Kliwon yang sudah hadir di sini untuk mengirimkan ceritanya. Nah, buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu di PMK, silakan langsung kontak narasumber. Kontak nomor di bawah ini. Ya. Betul. Ya, hari ini kita kedatangan teman-teman Snacks dan Panser Biru ya. Waduh. Benar. Benar. Benar, dari Semarang kan. Selamat datang Mas Adi. Mas Adi. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu untuk undangannya. Iya, Mas Adi ini warga Semarang yang saat ini sedang mencari rizki di Bandung ya. Iya. Benar. Tapi hari ini ke Jakarta buat cerita Ke di PMK. Jakarta. Spesial untuk PMK sih. Bab. Bab. Itu Boy. dia. Itu dia. Tanya Gajah Beleduk gimana gereja? Bukan gereja Beleduk. Kota lama itu Semarang. Iya kan. Kok kemarin gajah gue. Itu mah di Taman Mini Le. Bukan juga, di Dufan. Di Dufan ya. Iya. Salah lagi gue. Iya, Mas Adi ini Semarang, di Bandung, dan kejadiannya tapi yang mau diceritakan di Semarang ya Mas ya? Di Semarang, kejadiannya Di ada di Semarang. Semarang, seperti itu. Waktu Mas Adi kecil atau berapa tahun terakhir ini atau gimana Mas? Oke, langsung masuk ke cerita aja. Monggo, silakan. Oke. Salam kenal teman Kliwon semuanya dimanapun berada. Kejadiannya ini aku alamin itu waktu SMP. Seperti itu. Untuk tahunnya mungkin ya, aku itu kan lulus SD itu 2002, mungkin 2003, 2004 karena ini ya di SMP kelas 2, kelas 3 seperti itulah. Jadi ceritanya itu tempat aku bergereja itu memang pindah-pindah tempat. Awalnya itu memang di hotel, kemudian biasanya nyewa ballroom itu Mas, gitu. Terus ya hingga sampai di satu titik gereja ini memutuskan untuk kayaknya asik kalau kita buka gereja sendiri di tempat yang baru, mandiri gitu loh, nggak bergantung ke hotel gitu. Dicarilah tuh lokasi-lokasi yang ada di Semarang hingga akhirnya ketemu ada satu lokasi itu yang strategis banget gitu. Aku mungkin nggak bisa sebutin nama gerejanya ya. Atau Nah, lokasi- daerah gedenya deh, jangan daerah kecilnya. Daerahnya Takut. Semarang Barat, Semarang Utara atau apa gitu. Gini, mungkin kata kuncinya teman-teman yang kalau ke arah Semarang pasti akan melewati gereja ini. Soalnya kalau aku sebutin Pasti ketahuan. pasti akan sangat ketahuan Oh, soalnya. Ya udah. Oke. Soalnya ya takutnya nanti pihak gerejanya nggak nyaman atau Iya, ada iya, kegaduhan tertentu ya. Ke arah Takut Semarang saya. banyak tuh, mau Banyak. dari bawah, mau dari mana juga Iya. bisa. Ente cari aja dah. Tempatnya sangat strategis. Aku kalau nyebutin pasti teman-teman Semarang pasti akan tahu. Oke, Gitu. oke. Gitu, singkat cerita, nah tempatnya ini memang strategis, tapi masalahnya di lokasi ini tuh itu rumah tua sebenarnya Mas, terbengkalai gitu. Oke. Jadi asal muasalnya itu awalnya ini tempat ini tuh milik seorang warga biasa, orang kakek-kakek udah tua lah gitu, udah sepuh gitu, dan dia tuh menjual rumahnya ini ke tangan kedua yang diubah jadi kantor dulu pertama-tama. Oke. Terus nggak tahu kenapa, apakah mungkin kantornya bangkrut atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan rencana, akhirnya tutup kantornya, dibeli oleh tangan ketiga. Nah dari tangan ketiga ini akhirnya
si pihak gereja beli ke pihak yang ini, ke tangan yang ketiga ini. Oke, dan Gitu. ini lokasinya berarti kalau rumah di perumahan atau di pinggir jalan atau gimana? Pinggir jalan. Oh, oke. Di pinggir jalan pokoknya. Pinggir Selayaknya jalan. gereja, guys. Selayaknya gereja. Iya, guys. bener-bener di Iya, pinggir pinggir jalannya tapi jalan. pinggir jalan yang mana kan nggak tahu Mas. Iya. Pokoknya di pinggir jalan. Gak mungkin di Pinggir tengah jalan. Iya, Nggak kita mungkin. ketabrak nanti. Nggak mungkin. Kayak orang mancing nggak mungkin maju. Iya Nggak mungkin dia. Orang mancing tuh gak bakal maju mas. Nggak bakal maju. Betul, betul. Iya. Nyemplung. Jemplung nanti. Udah. Menyatu bersama mujair. Dila. Say. Berarti di pinggir jalan. Di pinggir Oke. jalan. Terus udahlah, jadi pada tahun itu memang masih masa transisi ya teman-teman ya. Kan habis kalau di hotel itu kan enak nyewa ballroom, udah satu set sama tempat kursinya, Iya. udah ada audio atau sound Soundnya. systemnya udah lengkap kan. Tapi karena ini rumah terbengkalai yang mau dialih fungsikan jadi gereja, sehingga masih masa transisi itu belum dibuka ibadah yang besar gitu loh. Karena kan masih terbatas kursi, kan harus pengadaan dulu, beli dan lain sebagainya kan. Cuma sudah digunakan untuk berdoa gitu. Kayak doa-doa sederhana aja antara jemaat, tapi dalam jumlah yang kecil ya, dengan majelis, dengan gembalanya, seperti itu. Berapa orang tuh mas kalau jumlah kecil tuh? Sekitar mungkin 20-30 kecil Oh, kok. oke. Di lantai 2 biasanya gitu. Oh, Ya, 2 lantai. dua lantai, dua Oh, lantai, 2 kayaknya, lantai. dua lantai. Seperti itu. Nah, pada suatu ketika, mungkin background dulu ya, aku itu anak tunggal Mas Bima, Mas Danu. Oh, jadi baik. papa tuh pesan kalau kemana-mana mama itu jangan dibiarin sendiri ya. Nah, akhirnya mama karena era-era itu sering dilibatkan jadi ikut kegiatan gereja, aku tuh ikut gitu, nemenin gitu, daripada mama aktif sendiri. lah, Aktif, aktif, ikutan iya. aktif. Apa istilahnya remaja Mau nggak mau. gereja? Apa Eh, sih? Iya, Ya, youth pokoknya atau gitulah. apapun lah. Gitu. Oke. Itu ikut nemenin suatu saat itu teman-teman. Untuk harinya aku lupa ya, karena kejadiannya kan udah masa lampau. Tapi yang jelas kejadiannya tuh sore hari, mungkin sekitar jam 7 seperti itu. Mama itu tapi memang ada kebiasaan datang ke gereja itu tidak buru-buru gitu loh. Maksudnya kalau gerejanya jam 7, dia datang 15 menit sebelumnya udah sampai di gereja gitu. Sampai di gereja sebenarnya fine-fine aja gitu. Pada waktu itu memang meskipun belum lengkap seutuhnya ya di ruangan itu, tapi udah ada AC, udah ada lampu, dan ya beberapa ya kayak bantal-bantal seperti inilah untuk ngebantu gitu, untuk alas untuk duduk gitu. Nah, aku tuh karena waktu itu seingat aku ya itu hujan, situasinya tuh hujan. Aku ngerasa mungkin karena udaranya dingin, ngerasa beser gitu loh. Pengen pipis. Pengen pipis, tapi masalahnya ketika itu namanya kan duduk bersila nih dan harus ngelewati banyak orang kan. Aduh, ini nggak enak nih, tunggu semua pada tutup mata dulu aja kali ya. Karena ini kan mau doa kan, supaya aku ngelewatin mereka tuh nggak usah permisi gitu. Udah jam 7 ya dimulai doanya. Terus aku sekitar 7 mungkin lebih 10 ya, Malam. 7 lebih 10 ya, 7 lebih 10 malam gitu kan. Pertama kalau di Kristen itu kan nyanyi puji-pujian dulu kan, terus masuk ke doa itu udah pada tutup mata gitu. Udah pada tutup mata semua nih, aku langsung ke toilet. Nah, jadi aku perlu jelaskan denah ruang doanya mungkin. Boleh, Boleh. sederhana Biar gitu. kebayang. Sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi teman Kliwon, denahnya itu pertama lokasi ruang doanya itu ada di lantai 2. Itu bentuknya itu seperti huruf T, seperti itu. Jadi ini persegi panjang, dari lantai 1 ke lantai 2 ini pintu masuk. Nah, searah dengan pintu masuk itu tembusan ke belakang itu ke arah toilet. Oke. Oh, T, gitu. oke. Jadi bolong di sini, bolong di belakang sana, bolong. Ya. Seberang sini digunakan biasanya jemaat duduk-duduk gitulah untuk doa yang tadi aku jelasin gitu. Nah, aku ke toilet. Nah, jalur ke arah toilet itu tidak ada penerangan. Lampu itu seingat aku mungkin ada tapi nggak aku nyalain. Pokoknya gelap lah intinya gitu. Atau mungkin mereka belum pasang ya. Tapi aku masih bisa ngelihat jalur yang ke arah toilet itu teman-teman. Karena kan ada sedikit cahaya dari ruang doa ini yang menyinari ke arah toilet itu. Toiletnya juga nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 5-10 meter gitulah. Oke. Jadi lampunya masih bisa menerangi gitu lah. Jadi aku masih bisa tahu toiletnya di arah sana gitu. Nah, toilet terus samping sini ini ada kayak semacam kitchen set. Mereka pasang alat kayak alat makan gitu, piring dan lain sebagainya, gelas ya, wastafel. Nah, ke toilet aman-aman aja. Toiletnya udah ada lampu tentunya. Terus sudah selesai. Nah, pas balik itu aku lihat tuh. Jadi di seberang dinding daripada ruang doa ini memang ada kursi panjang gitu,
bentuknya kayak kursi jati gitu teman-teman. Nanti aku mungkin kirim ilustrasinya ke tim teman Kliwon ya. Bisa ini ya Gitu. Di pop up. Di pop up gitu ya supaya tahu gambarannya. Nah, tapi kursi jati ini ditutupi dengan kain putih teman-teman. Kain putih gitu. Aku anggapnya itu normal ya, karena ini kan namanya masih masa transisi. Siapa tahu mungkin gereja lagi pengadaan, mereka beli mebel-mebel yang baru seperti itu ya, mau dipakai gitu. Ditutupi kain supaya mungkin tidak terkena debu atau apapun itu ya. Terus, nah tapi ada satu yang janggal. Jadi kalau di sisi sebelah aku itu, sebelah kanan pojok itu ada semacam gumpalan hitam. Kayak besarnya itu lebih besar daripada bola basket teman-teman. Kalau dari jauh, aku tuh ngelihat kayak mirip-mirip apa ya, kayak benang mungkin atau sapu ijuk mungkin, seperti itu ya. Pokoknya dia tuh gede, nanti mungkin aku juga akan kirim ya ilustrasinya ke teman Kliwon seperti itu, supaya tahu gambarannya gitu. Aku lihat dari jauh. Nah, aku perlu jelasin juga mungkin ya, kalau di gereja aku di Kristen itu kan aku kebetulan alirannya lebih ke karismatik ya. Jadi biasanya ada penari latar tuh. Betul. Biasanya kalau mau berdoa biasanya mereka itu penari latarnya pakai entah itu rebana atau apa ya yang diicik-icik, yang ditepuk-tepukin gitu. Kalau enggak mereka pakai kayak cheerleader itu pom-pom itu loh. Tepuk-tepukin gitu. Pom-pom. Aku pikir mungkin itu pom-pom yang ditaruh di situ warna hitam kan. Nah, tapi kok pom-pom itu kan kecil ya, ini gede banget gitu. Teman Kliwon. Gede banget. Terus dia gini, dari jauh ya. Kayak gitu ya. Aku sempat mikir, apakah ini mungkin karena ini kan ada kitchen set, ini kan habis habis dialihfungsikan dari rumah terbengkalai ke gereja gitu. Aku pikir mungkin masih banyak tikus yang bersarang di situ, mungkin bersembunyi di balik pom-pom ini gitu. Sehingga yang membuat kenapa itu bisa bergerak gitu. Nah, karena aku itu namanya bocah SMP ya, jadi rasa ingin tahunya itu kuat. Aku samperin tuh, padahal dia masih gerak. Dengan sedikit ada rasa takut gitu, teman Kliwon, karena kan ya aku agak jijik juga ya sama tikus gitu. Ini doa masih berlangsung di tembok sebelahnya, doa masih berlangsung. Terus dia balik. Ini aku tidak tahu ya sampai detik ini gimana cara untuk meyakinkan ke teman Kliwon semua atau Mas Bima, Mas Danu terhadap fenomena yang aku lihat ini apakah benar atau enggak gitu. Tapi demi apapun juga, si gumpalan hitam itu yang berbalik, itu ketika dia berbalik, yang muncul adalah penampakan wajah. Jadi kalau teman Kliwon tahu kalau kita ini kulit kan coklat nih, di lapisan di baliknya itu kan ada kayak putih. Nah itu terus ada keluar darah-darah gitu, terus ada hitam kayak borok gitu. Aku nggak lihat ini ya, aku nggak lihat mulut, aku nggak lihat hidung, tapi aku lihat itu ada mata gitu. Ketika aku lihat sesuatu yang janggal atau tidak lazim seperti ini, sejujurnya aku tuh takut, teman Kliwon. Cuma apa ya, mungkin ada rasa, kadang-kadang orang itu merespons ketakutan itu kan caranya berbeda-beda ya. Ada yang berteriak, Betul. ada yang tercekat terus dia diam gitu, Ada yang pingsan. ada yang pingsan bahkan. Cuma aku waktu itu reaksinya adalah diam. Terus mungkin juga dicampur gengsi juga karena ini kan gereja ya. Kalau aku teriak kan nanti takutnya di mana imanmu kalau kayak gitu. Iya benar sih. Malu ya. Malu gitu. Iya. Terus ketika melihat itu, nah puji Tuhannya ini kan aku tadi bilang ya, kursi ini menempel di tembok di dinding sebaliknya ini ya, di dinding sebaliknya yang ruang doa. Nah sebelah sini tuh memang pintu untuk masuk ke ruang doanya. Langsung aku cepat kabur gitu ke kanan, duduk tapi dengan napas terengah-engah ya, ambil kayak shock gitu. Terus aku sempat cerita ke mama gitu, sempat nyenggol. Mama kan waktu itu masih tutup mata kan. Mah, udah gitu, mah. Terus, kenapa? Aku bilang, ini aku waktu itu kan, aku kan ini Mas Bimo, pakai bahasa lokal ya. Maksudnya, aku ini kan, mamaku ini kan Ambon tapi besarnya di Papua ya. Jadi waktu itu bilang, mah, saya tadi lihat ada Spock. Spock itu istilahnya itu hantu yang gentayangan lah. Ini lumrah di
apa ya, istilah ini lumrah digunakan di orang Indonesia Timur. Teman-teman yang dari Indonesia Timur pasti tahu. Spock ya. Ada Spock. Spock di mana? Di di belakang itu, di arah dekat toilet. Oh, terus tapi mama sempat gini, udah nanti aja dibahas gitu. Terus aku tetap tetap resah, tetap aku desak-desak gitu. Terus mama pada intinya bilang, udah kamu tuh jangan ngomong, dia bilang, jangan bicara sembarang-sembarang. Maksudnya jangan ngomong tuh yang ngawur gitu loh. Ini gereja. Jangan bicara sembarang-sembarang. Iya, ini gereja. Gitu, ini gereja gitu. Terus akhirnya udah tutup mata lagi, doa dan hasilnya doa selesai, udah chit-chat, ya jemaat namanya ngobrol ya. Nyokap sempat ngobrol-ngobrol, tapi karena aku desak cepat pulang, akhirnya sampai rumah nyokap minta diceritain lagi tuh, mama minta diceritain lagi kronologisnya itu seperti apa sih. Ya aku lihat, udah aku ceritain ulang. Sempat ada debat sih teman Kliwon karena gini, di logika spiritualnya dia itu tidak masuk akal gitu, karena ini rumah tua yang dialih fungsikan jadi gereja itu kan istilahnya apa ya, tempatnya kan sudah jadi sesuatu yang suci ya, harusnya tidak bisa ditembus oleh apapun. Betul. Seperti itu. Terus tapi aku beneran lihat, mah udah debat, akhirnya mama bilang, besok mama coba ini ya, mama coba konfirmasi ke pihak gereja. Tapi cara konfirmasinya dia itu gini, Mas Bima, Mas Danu, dia keesokan harinya dia konfirmasi, dia tanya gini sama pengurus gereja, Bu, itu di lantai 2 itu ada sofa ya, panjang gitu. Oh iya ada, memang ada itu. Kalau kain putih panjang yang untuk nutupin sofa emang ditaruh ya biasanya di situ. Iya ada sih Bu, tapi setahu saya sofa, kain putihnya itu nggak sepanjang itu bisa nutupin sofa. Dia bilang kayak gitu. Oh, terus bulutan hitam itu apa ya? Soalnya Adi kemarin itu waktu ke toilet dia cerita sama saya, mah itu kayaknya ada tikus deh di balik itu, gerak-gerak, takutnya punyanya anak tamborin terus dirusak atau digigit tikus itu kan. Harus di istilahnya kalau memang seperti itu harus diamankan, disimpan yang benar, kayak jangan ditaruh digeletakin gitu aja. Oh nggak ada bulutan hitam itu nggak pernah ada gitu. Kalaupun ada biasanya memang masuk akal sih, kata si pengurus gereja ini, memang apa, biasanya kan ibu tahu sendiri kalau di gereja itu kan nggak pernah ada warna hitam itu dipakai untuk itu, biasanya warnanya tuh yang cerah. Kalau nggak merah, biru, ungu, putih gitu. Mana ada hitam? Ngapain juga pakai warna hitam gitu? Nggak kelihatan gitu. Oh gitu. Udah tuh. Terus mami pulang dari gereja mengonfirmasi temuannya itu ke aku. Udah, pada intinya mami sempat ngomong, kamu mungkin berhalusinasi atau mungkin kamu habis nonton film horor, sesuatu yang mungkin membuat kamu tersuggest atau jadi sugesti lah, sehingga penampakan itu muncul gitu. Itu nggak ada atau mungkin yang kamu lihat bukan warna hitam, mungkin punyanya memang anak tamborin tapi warnanya lain, cuma karena posisi lampunya itu gelap sehingga seolah-olah terlihat itu dia tuh hitam. Enggak, tapi aku tetap kekeh. Itu memang penampakan. Masih baik emaknya berarti. Kalau biasa teman gue orang timur, emaknya balik itu, kopi mulu dijaga Mam semalu tadi pecut gitu tuh. Nggak, emang nggak ditendang dadanya? Kok bicara baik? Nah, itu maksud gue. Mau di gereja ya? Kok jangan sembarang bicara, emang malu. Kok pemulu sembarang. Berat. Terus. Kok kurang iman toh? FNK UPN toh CPN. Oke, lanjut ya. Terus jadi pada intinya tetap nggak masuk logika spiritualnya dia gitu. Tetap terbantahkan, ya sudah lah, namanya anak kan, ya udah terima aja lah sama apa yang dititahkan oleh seorang ibu ya gitu. Mungkin nggak ada seminggu teman Kliwon, nggak ada seminggu atau mungkin 2 minggu atau mungkin 3 minggu, nggak ada 1 bulan lah gitu. Jadi di gereja ini itu memang sudah ada penjaganya. Penjaga ini sudah nungguin di situ, penjaga orang ya maksudnya ya. Orang memang udah penjaga manusia memang. Tapi ini pengurus security atau apa, Mas? Bukan, ini jadi bukan orang gereja, orang dari agama lain. Seperti itu yang dipercaya memang. Jadi karena ini kan rumah kosong ya. Rumah kosong ini tetap
biar gimana pun, biarpun gak ada aktivitas, tapi tetap harus ada orang yang in charge ngejaga di situ kan. Oh, Berarti baik. security gitu. Iya, kayak untuk bersih-bersihin atau mungkin biasanya kalau maaf ya, kalau rumah kosong kan dilihat wah gak ada penghuninya nih, buang sampah aja di situ kan. Takutnya kalau nggak ada yang ngarahin atau yang gitu kan bisa dijadiin yang aneh-aneh kan kalau nggak ada yang jaga gitu. Memang orang ini Iya. udah in charge sudah lama di situ. Ya menjaga dan mengurus lah kayak Iya. marbot kalau di masjid. Ada pengurusnya berarti gitu ya. Iya, ada penjaga lah, penjaga Penjaga, gerejanya iya. gitu. Nggak ada seminggu ya, nggak ada sebulan gitu. Si penjaga gereja ini tuh dia ngomong, teman Kliwon, dia melaporkan ke seorang pengurus gereja gitu. Bu, ya kenapa? Saya tuh semalam itu mimpi. Dia bilang gitu. Oh, mimpi apa tuh Pak? Enggak, jadi ada 3 sosok. Jadi bukan 1, bukan 2, tapi 3 sosok perempuan yang bisa kita klasifikasikan sebagai kuntilanak lah. Gitu. Oke. Mereka tuh datang, teman Kliwon, dalam mimpinya ke penjaga gereja ini. Mereka bilang, kami bertiga itu mau pamit. Gitu. Kita nggak betah di sini. Gitu. Nah, karena si penjaga gereja ini kan bukan seorang Kristen ya, agamanya kan berbeda gitu. Dia tuh menyampaikan, dia mungkin merasa heran ya. Dia bilang gini, mereka bertiga itu pada intinya bilang kalau nggak tahan dengar nyanyiannya orang beribadah di gereja, sama nggak tahan dengar. Memang ada khotbah tapi bukan khotbah ibadah raya ya, gitu. Itu buat mereka tuh gerah. Jadi gerah, panas, sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu, gitu. Nah, ini terus digali lagi sama si pengurus gereja ini loh. Memangnya Bapak ini baru pertama kali ketemu atau gimana? Memang ternyata si 3 sosok ini sudah lama bersemayam di rumah tua ini, gitu. Terus ditanya lagi, emang kalau misalnya ada itu ada di mana aja sih? Nah, terus dijelasin, aku merinding. Jadi katanya ketiga sosok ini, yang pertama itu ada di halaman gereja, dia bersemayam di satu tanaman tertentu ya, aku nggak usah jelasin, nanti teman-teman Kliwon tahu. Terus satunya lagi di belakang altar gereja di lantai 1, itu tempat pendeta khotbah. Jadi di samping situ ada kayak semacam ruangan gitu. Nah, yang kuntilanak yang ketiga ini bersemayam di lantai 2 di dekat ruang doa, gitu. Terus udah tuh, kata si penjaga gereja ini, di antara 3 sosok ini pada intinya ya, ada satu ini yang nggak normal gitu. Nggak normal dalam artian penampilannya beda sendiri. Dia itu pakai dasternya itu warna merah gitu. Cuma aku nggak tahu ya, nggak mendalami apakah merah karena bercak darah atau memang karena motifnya merah aja atau seperti apa gitu. Dan dia ini katanya yang paling jahat di antara mereka bertiga, seperti itu. Udah. Terus mereka ini ya pada intinya pamit ya. Terus ketika mendengar pengakuan dari seorang penjaga gereja yang berbeda imannya ini, gimana ya cara membahasakannya ya, supaya nggak teman-teman Kliwon nggak salah paham. Pada intinya pengurus gereja ini membawa percakapan ini ke kalangan pengurus gereja lainnya untuk dibahas, ini yang diomongin sama si penjaga gereja ini beneran atau halu sebenarnya, gitu. Oh, paham. Ya, paham ya. Karena kan dalam setahu aku dalam kekristenan itu iblis atau setan dengan manusia itu kan tidak seakrab itu ngomong-ngomong, aku pamit dulu ya, kayak gitu. Jadi masa farewell gitu. Masa farewell gitu. Terus Oke, paham. terus ketika diomongin seperti itu, banyak yang skeptis juga di kalangan pengurus gereja, sampai mama tuh menyela gitu. Maaf ya Bu ya, saya memotong pembicaraannya, tapi yang Ibu sampaikan itu kemungkinan besar itu benar, karena si Adi itu sekitar ya mungkin 2 atau 3 minggu atau seminggu sebelumnya itu sudah melihat hal yang sama di lantai 2, seperti itu, gitu. Nah, kemarin waktu sebelum ke podcast Malam Kliwon ini, aku sempat kontak-kontakan sama Mami kan, untuk tanya juga perihal apa sih yang bisa aku sampaikan juga terkait hal ini. Nah, ternyata tadi kan aku di opening itu jelasin kan, pemilik pertama dari rumah ini itu kan milik warga biasa, seorang kakek-kakek kan. Ternyata
dia juga ikut nunggu di situ juga, gitu. Arwahnya nunggu di situ. Jadi setelah habis dibeli gitu kan, berpindah-pindah tangan, dia itu pada intinya meninggal lah. Terus di gereja itu, sempat di situ. Cuma aku nggak lihat penampakannya ya. Cuma kata si penjaga gereja ini, si kakek-kakek itu suka ini, kayak misalnya muncul. Tapi ini jadi sekitar kalau jam 6 ke atas itu muncul asap tuh teman Kliwon. Setiap hari atau Pada waktu itu ya. pada waktu itu Muncul asap, terus muncul bau tembakau. Kayak apa ya, di istilahnya tingwe ya, ngelinting dewe. Ya. Terus katanya kalau jadi si penjaga gereja ini akrab ternyata sama si kakek ini. Jadi kalau katanya kalau sakit atau kalau capek suka dipijitin sama si kakek. Ya, Gitu. gila. Penjaga, kakek-kakek lu berdayakan. Dibayar tembakau kali. Ayo benar juga sih. Nih bang 2 bantal. Enggak bang dong. Nih kong. be. Be. Orang di Be. Semar. Ada 2 bantal nih, pegel-pegel banget nih. Orang Semarang dipanggil be. Terus nah, Wah, unik banget ini. unik kan? Iya. Terus si kakek ini si kuntilanak ini kan pamit kan dalam mimpi gitu. Terus sampaikan itu. Nah, ini yang si kakek ini itu cerita susulan ternyata. Aku baru dapat intinya dari mama. Jadi sekitar mungkin 1 atau 2 minggu setelah 3 kuntilanak ini pamit, kakeknya ikut pamit. Kakeknya cabut juga. Gitu. Kakeknya cabut juga, intinya ngerasa nggak nyaman lah di benang merahnya itu sama, ngerasa gerah. Itu kata-katanya ya, panas, gak nyaman, bikin mereka nggak nyaman lah di tempat itu gitu. Akhirnya mereka pergi gitu. Mereka semua berempat ini akhirnya udah nggak ada lagi sampai ini kan kejadian mungkin sekitar tahun 2003 2004 ya, teman Kliwon. Tahun 2014-an gitu. Ini bukan aku yang ngalamin sih. Jadi aku tidak bisa memvalidasi kebenarannya seperti itu, tapi ada cerita nih teman Kliwon. Katanya jadi ada satu jemaat baru itu berjemaat di gereja kami. Kemudian dia itu karena punya skill main musiknya tuh bagus, ditariklah tuh, diajak masuk jadi pemain musik di gereja ini gitu. Nah, namanya gereja ini kan ibadah udah berlangsung kan, udah ibadah raya gitu, udah beralih fungsi memang sepenuhnya jadi gereja gitu kan. Nah, suatu ketika hari Sabtu, karena hari Minggu ini kan ibadah rayanya kan akan berlangsung ya, hari Sabtu itu pemain musik itu harus latihan di gereja dulu gitu. Nah, si pemuda ini tuh datang terlambat gitu. Dia tuh datang terlambat, teman Kliwon. Ini menurut penuturan dia ya, nggak tahu benar atau enggak. Jadi gini, akses ke gereja itu bisa lewat lantai 1 atau bisa lewat lantai 2. Jadi di lantai 2, kalau masuk ke ruang doa, di dalam ruang doa itu di bawah itu ada tangga melingkar menuju ke belakang altar. Tembusannya ke inilah. Nah, dia lewat bukan jalur yang di lantai 1, tapi dia lewat di lantai 2 gitu. Lewat lantai 2. Entah mungkin dia ambil alat musik atau apa gitu. Pas dia mau turun lewat tangga di dalam di lantai 2 itu, dicegat sosok perempuan. Itu bajunya putih tapi kayak ada becek atau lecek gitu. Gitu dikucur itu. Pokoknya rambutnya tuh acak-acakan, keribu gitulah. Lihat itu, terus dia kabur, nggak jadi lewat lantai 2, dia keluar lagi ke lantai 1. Akhirnya dia gedor di lantai 1 itu ke ini supaya dibukain pintu, dia bisa latihan di gereja itu ya, latihan musik. Nah, ini mama sempat konfirmasi ke aku kan, apa mungkin ini sama atau enggak sih misalnya. Soalnya yang kamu lihat itu kan tahun 2003-2004 ya, itu kan sosoknya itu kamu bilang perempuan ini. Iya sih, tapi yang aku lihat itu bukan putih, baju lecek gitu, enggak gitu. Nah, ada kecurigaan ya, ini di teman-teman Semarang pasti tahu. Ada kecurigaan jangan-jangan yang dia lihat ini bukan kuntilanak tapi wewe gombel mungkin ya. Karena di Semarang itu kan ada legenda di Bukit Gombel itu ya, bahwa ada semacam ya urban legend lah. Biasanya maaf ya, ada bagian tubuhnya yang menjuntai gitu, atau bajunya itu seperti kuntilanak tapi tidak bersih, ada lecek-leceknya seperti itu. Makanya disimpulkan jangan-jangan itu wewe gombel. Tapi sekali lagi ini tidak bisa terkonfirmasi kebenarannya apakah benar atau enggak, karena gini teman-teman,
tidak ada konfirmasi dari penjaga gereja juga gitu. Dan memang cuma dia doang yang ngelihat gitu. Jadi istilahnya apa ya? Kalau jurnalistik tuh nggak ada cover both side gitu. Iya, iya. Iya. Kalau aku itu kan aku ngelihat satu fenomena, tapi orang lain juga memotret fenomena yang sama dengan perspektif yang berbeda dari agama yang lain gitu. Iya. Gitu. Nah kalau yang ini aku nggak tahu nih, apakah memang benar atau dia ngada-ngadain aja? Mungkin dia excuse karena terlambat datang latihan mungkin. Ya, terus sebenarnya aku rencananya mau tepat waktu, tapi karena mungkin kejegat itu jadi terlambat mungkin, tapi nggak tahu ya. Oh iya benar. Tapi yang nyampein ceritanya siapa berarti? Dia nyampein ceritanya ke pemuda gereja Oh, lainnya, gereja. ke teman-temannya yang lagi main musik gitu. Iya, iya, iya. Bisa Abisnya aja. dari Bisa situ aja. dari situ kabarnya beredar. Kabarnya beredar gitu. Tapi kribo ya mas, bukan acak-acakan gimbal gitu. Tahu kali, kan di Semarang juga Tahu kali terkenal itu. Sini bau bumbu kacang nggak? Iya, apa udang sih? Iya, ada udangnya kali. Lu tahu gimbal. Bukan orang gimbal. Bukan dong. Tahu gimbal. Tahu gimbal tahunya. Kirain orang Enggak. gimbal. Tadi beneran kribo tuh yang nyegat. Yang dia lihat tuh kribo. Kalau aku tuh ngelihatnya tuh kan lebih besar daripada bola basket dan ada kayak rambut-rambutnya. Aku sempat ngirim ini kan gambaran ke tim Ya. Potmawan gitu. Ini kayak duri babi, tapi kalau duri babi itu kan jegraknya kayak jarum-jarum gitu kan. Ini bukan, kayak rambut aja. Oh, bulu babi. Enggak, maksudnya penampakan yang aku lihat itu. Hah? Ya, bukan seperti itu. Jadi bulat tapi ada rambut-rambutnya gede gitu. Aku mau bilang kribo soalnya nanti ngebayanginnya kayak kayak Bang Edi Brokoli itu kan yang sampai melungker-melungker. Udah botak sekarang. Udah botak Sekarang ya? udah botak. Nggak Dulu tahu. ya, Dulu ya. Bukan kribo yang kayak gitu teman. Nah aku sampai ketemu satu ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan itu. Jadi Oke. teman-teman bisa googling. Namanya itu Tibetan Mastiff. Jadi Tiba- ada anjing namanya Tibetan Mastiff. Oh, itu dia. Warna black. Nah cuma rambutnya teman-teman ambil. Berantakan. Nah itunya kepalanya bukan kepala anjing ya, tapi kepalanya itu diganti bola basket terus ada mata kayak gitu. Tapi Itu tadi bentuknya tuh berarti sosoknya tuh rambutnya acak-acakan gitu. Yang dia lihat gitu. acak-acakan. Kalau aku seperti Nyetop tadi. gitaris. Ahmad Albar. Ahmad Albar fake. Set Wah, baru saya mau ajakin main. gitar ente belum nyetem. Ini. Aduh. Ya Jadi tapi memang belum bisa tervalidasi ya karena kan dari satu sisi mau jadi nyebar ya. Waduh. Dan itu kan di lantai 2 itu kan difungsikan jadi itu ya, jadi ruang sekolah minggu ya. Oh. Kalaupun memang kita berbicara misalkan yang dia lihat itu benar, anak-anak kan cenderung lebih sensitif ya daripada orang dewasa. Masa sih nggak ada yang ngelihat selama bertahun-tahun dari 2014 sampai 2000 ini kan udah 2025 aman-aman aja, dia doang yang ngelihat kayak gitu. Tapi gereja masih ada mas sampai sekarang? Gerejanya masih ada. Masih ya. Masih. Mas, aku mau nanya dong, kalau lagi ibadah raya tuh seberapa ramai sih, Mas? Ibadah raya tuh ramai, cuma saking ramainya kadang-kadang itu kan dibagi ya jam-jamnya ya. Teman Kliwon yang Kristen juga pasti tahu. Jadi ada misalnya jam 7 sampai jam 9 atau kadang-kadang dari jam 10 sampai jam 12 gitu. Dilanjut lagi ada gereja sore jam 5 sore sampai jam 8 malam gitu. Nah itu sekali, maksudnya dalam sekali sesi gitu ya? Sekali sesi mungkin Bisa sekitar berapa ratus 80 Oh, sampai enggak. 100 lah. Oh, Gereja aku memang nggak ini teman-teman, nggak terlalu belum besar yang berarti ya. skala-skala satu stadion gitu. Iya. Tiberias kali tuh. Kalau Natal pasti ada tuh di Antasari. Ibadah Natal mas itu kalau itu biasanya di Senayan beda ceritanya. Atau mungkin nggak kayak gereja Katolik. Kalau gereja Katolik kan masif tuh Iya, ya. itu Sekali masif, misa masif. itu kan 100, 200, 300 Masif, Mas. gitu. Iya. Ceritanya segitu aja mas atau ada Ceritanya sejauh ini itu aja sih, Oh, belum iya. ada yang ini. Karena saya merasa tersinggung tadi. Kenapa? Apa Ada tuh? yang merasa tersindir bukan tersinggung. Apa tuh? Apa tuh? Ketika mas bilang tiga kuntilanak tadi itu pamit Heeh. karena merasa risih dan merasa terganggu dengan nyanyian dan doa. Iya. Hampir sama kayak saya. Emang 11-12 dia sama kuntilanak. 12 gitu. Heeh. Kunti bapak deh. Tadi tuh kalau diteliti, pas bapaknya juga ikut pamit, penjaga tuh nanya ke dia, Apa mau tuh? kemana be? Heeh. Nyanyi mulu. Nyanyi mulu pusing gua. Ada tuh di Semarang gitu. Nyanyi mulu. Pusing gua. Kalau enggak ini Abe. kan udah akrab ya. Udah sering bareng. Babe mau kemana sih? Oh, ini pada pergi. Kita dewean aja di mari. Kan nggak ada yang nemenin.
Orang selirip pulang Iya. semuanya. Biasa ditemenin 3 bidadari. Sekarang ditemenin lu doang. Iya. Mijatin lagi gua. Capek. Itu tuh lucu banget ya, penjaga sama arwah akrab tuh lucu banget ya kalau dilihat orang ya. Katanya kalau nggak enak badan tuh dipijetin, katanya ya. Kan dia yang bergaul dengan itu ya. Ya dipijetin. bagaimana ngobrol sama asap gitu ya. Gimana kabar lu hari ini? Capek ya. Suka angin ini mah. Gitu. Gitu. Mau kutus-kutus mau kutus-kutus. Ngobrol sama asap. Ngobrol sama arwah engkong-engkong. Dan si kakek ini munculnya nggak dalam mimpi, ngomong langsung. Gitu. Tapi Ah, sempet aneh. di ini nggak mas? Si sosok kakeknya tuh kakek kayak gimana gitu? Kakek Jawa? Gimana sih maksudnya? Kakek Jawa sih aku rasa Maksudnya sih. Hmm. kakek yang kayak tempo dulu gitu atau memang? Wah itu aku nggak tahu sih, Oh. nggak sampai ngulik sampai ke situ ya teman Kliwon ya. Iya Gitu. iya. Ya kakek-kakek lah. Tapi Ya. Kayak menarik kakek. kalau kita bisa ketemu sama si penjaga gereja sih. Dia pasti punya cerita yang Pasti Oh, banyak unik ceritanya tuh. mungkin. Tapi udah nggak sebelum- jaga ya? Apa masih? Masih jaga. Masih ya? Masih? Masih jaga. di Wah situ. menarik. Iya, video call kali ya? Video Ongkosin lah ke sini lah. ongkosin Semarang Ongkosin. sini berapa sih paling? Iya paketin aja. Paketin aja emang ini topi. Tapi mau nggak beliau cerita-cerita? Bapak ya, udah bapak-bapak. Udah ya? bapak-bapak, kurang tahu juga ya. Tapi ya Aman lah pade-pade Semarang mah aman. Aman. Coba ya. Bentar Lucu deh. kali. Lucu tuh pasti kita dapat POV POV lain iya. dari gereja tersebut. Jadi sambungan cerita ini Mm-mm. dari POV bapak ini Bapak gitu. itu, Jadi penjaga kan gereja. nyambung pasti Iya. gitu. Apalagi tapi memang loh kalau beberapa teman-teman tuh beberapa penjaga gereja gitu ya, kayak di gereja gue juga tuh juga dari kebetulan muslim ya gitu, beda iman gitu, cuman selalu begitu. Jadi akrab lah sama penunggu gerejanya. Oh yang iya? takut di umat-umatnya malah. Oh, yang gitu. yang orang Islamnya malah slow. Iya gitu. Bahkan kadang kayak gue mau ngobrol juga dibecandain sama dia. Gue mau ngobrol juga kadang gue takut. Wah, kok takut mas gitu? Yang diobrolin soal agama pasti. Gitu. Iya juga Buat sih. bercandaannya gitu Iya, kan? iya, iya. Iya. Tapi kalau yang dagang bapau depan gereja tuh orang Islam juga atau selalu ada, Pak. Selalu ada. Selalu benar, ada. Benar. Gua perhatiin tuh. benar. bapau benar. coklat tuh kali isinya ya. Bapau Bapau ayam. coklat. Biasanya. Ayam, Bapau ayam ayam. biasanya. Bapau Atau ayam. kacang hijau. Kalau nggak di depan gereja, depan rumah sakit Iya. biasanya ada. Depan rumah sakit ya. Rumah sakit. Di depan rumah sakit Carlos ada satu bapau enak banget, di pintu masuk silahkan beli. Sekarang udah agak naik harganya tapi worth it. Depan Anjay. Karolus. Depan Carlos, di pintu masuk rumah sakit Carlos Jakarta Pusat, depan RSCM. Nah, Ada tuh satu coba kalau ada gerobak. yang beli storiesin dah. Iya. Bang, gara-gara ente, Bang. Iya, coba Biasa ada larisin, aja. larisin Biasa ada gitu. aja tuh. Nah biasanya gerobaknya itu merah gitu, udah lapuk. Kemarin gue beli lagi karena lewat Matraman, gue beli set, wah udah bagus gerobaknya. Oh. Dan yang jual juga beda, tapi vendornya masih sama gitu. Oh, Kan biasanya di iya, atasnya ada tuh ada- namanya ada tuh. grup-grupnya dia. Ada grup-grupnya. Agak muda, bang, ini masih sama nggak? Masih pak, gitu. Loh, bapak yang kemarin kemana? Udah pulang pak, karena emang udah tua. Terus gerobaknya juga udah ikut juga dong. Itu gerobak bapaknya. Oh enggak mas, gerobaknya hancur, lapuk. Lah terus ini gerobak ini Udah modern deh, udah etalase gitu Iya. yang pakai Lah stainless. ini gerobak ini, ya saya kan udah ketemu Haritano Perindo. Dikasih gerobak baru. Oke. Wah, itu Iya, tadi iya. pengalaman dari sebuah gereja bangunan lama bangunan rumah lama di Semarang rumah, ya. Nih Ikonik. sebenarnya nggak tahu ya, ceplos-ceplosannya Mas Adi mungkin daerahnya tahu nih. Tadi kan Harusnya udah gua- bahas. Jangan, jangan, Gue Jangan, fokus jangan, ke daerah. Oh, Jangan, kayaknya ini nih. Strategis gitu. kan? Ya, tadi kan. Kalau aku jelasin. kalau memang benar strategis. Iya, strategis. Kalau memang Iya, benar iya. strategis Iya, gitu. strategis. Jangan gak enak sama Gak enak. ini. Bener, nggak boleh. Nggak Ada boleh. di strategis banget, Simpang 5 tuh strategis. Lah, Semarang paling strategis kalau orang Iya. nggak tahu mana Simpang 5. Nggak tahu Ayo. gue. Iya, iya. No comment. Udah Simpang bawa. Jomin. Bang Jomin macet. Ente kan reporter gimana tuh? Kalau di Simpang Jomin. Itu kan reporter. Iya, reporter. Ya pokoknya bener sih. Kalau yang gua terka itu bener ya. Kalau mau ke Semarang kayaknya ngelewatin ini. Pasti akan ngelewatin itu. Ya, oke. Benar mas, dia bilang. Jadi gini, pada waktu itu si sosok ini itu memang gak ada di kamar
tempat itu. Tapi dia ada di kamar lain. Dia ada di kamar lain, dan ini sebagai informasi aja, hotelnya ini di Jakarta Pusat dan ada sekitar 70-80 kamar gitu lah. Jadi menurut Pak Warji, di hampir setiap kamar yang ada di hotel ini itu ada penunggunya masing-masing Woi, gitu. oke.